Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan terus menjaga dan memelihara kehidupan kita hingga saat ini kita kembali dapat datang ke hadirat Allah dan bertemu secara virtual dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 23 Agustus 2025 bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Pembacaan firman Tuhan dalam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang pertama hingga 9 dalam renungan tema Menghayati Injil Yesus Kristus. Mari berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh menikmati kebaikan-Mu. Sepanjang malam Engkau telah memelihara kami, dan pada pagi hari ini Engkau kembali mengizinkan kami menikmati hari yang baru, hari yang adalah karunia dari-Mu. Tolong kami yang merindukan untuk membaca kebenaran firman-Mu, kiranya dalam tuntunan Roh Kudus kami sungguh mengalami kemuliaan-Mu melalui firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memelihara, dan menjadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1-9 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul perikop Keributan di Tesalonika. Firman Tuhan. Mereka mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia bertukar pikiran dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan dan menunjukkan kepada mereka bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, serta tidak sedikit perempuan terkemuka. Namun, orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan bantuan beberapa penjahat yang berkeliaran di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Namun, ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, "Orang-orang ini yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gempar. Namun, setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan saudara-saudara lainnya, mereka pun dilepaskan. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Menghayati Injil Yesus Kristus. Unnannung mandalan kareba kaparanuan diona Kristus. Itulah tema kita hari ini. Injil dimulai dengan penderitaan, namun segera diikuti oleh kemenangan. Demikianlah Yesus Kristus membayar dengan harga nyawanya sendiri
agar Injil keselamatan dapat dinikmati oleh manusia. Sekalipun Ia Maha Pemurah, namun anugerahnya bukan barang murahan. Karena itu, setiap orang yang terus hidup dalam Injil keselamatan akan terus merasakan damai sejahtera sekalipun mengalami penderitaan. Situasi inilah yang dialami oleh Paulus dan Silas dalam kehidupan menikmati Injil keselamatan Yesus Kristus. Anugerah Injil keselamatan dalam Yesus Kristus telah mengubah kehidupan Paulus dan Silas. Sekalipun mereka harus mengalami tantangan dan penderitaan, namun mereka tetap teguh dalam pendirian memberitakan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Inilah rahasia dari kekuatan Injil, yaitu bahwa ancaman kematian sekalipun tidak dapat menghalanginya. Mengapa demikian? Jawabnya jelas. Karena Injil keselamatan dalam Yesus Kristus merupakan kekuatan yang mengalahkan maut, dan kekuatan itu disebut kasih. Oleh karena itu, setiap orang yang hidup dalam kasih Kristus tidak dapat ditaklukkan oleh maut. Inilah yang menjadi rahasia kekuatan yang memampukan Paulus dan Silas untuk terus memberitakan Injil. Setiap orang dapat memutuskan untuk menerima Injil dimerdekakan dari maut. Sebaliknya, setiap orang juga bisa memutuskan untuk menolak Injil dan terus menikmati kesenangan duniawi atau dosa, namun tetap berada dalam belenggu maut. Tanda bahwa kita telah menerima Injil adalah ketika kita merasa terbeban dan bertindak untuk memberitakan Injil sebagaimana Yesus Kristus yang penuh belas kasihan menyelamatkan manusia berdosa. Amin. Kita berdoa. Limpah terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan melalui renungan firman di pagi ini. Kiranya firman Tuhan terus mengambil bagian dalam kehidupan kami. Mohon berkat-Mu hari ini pada kami, orang tua kami, anak-anak kami, serta saudara-saudara kami dalam setiap aktivitas, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Baik di rumah, dalam pendidikan, di pekerjaan, dalam usaha yang dijalankan, dalam perjalanan-perjalanan kami, dan di mana-mana kami berada. Kami taruhkan kehidupan kami kepadamu untuk kami jalani hari ini. Karena kami yakin bahwa Allah menyertai dan memberkati kami. Sehingga dalam pertolongan Tuhan, usaha dan kerja kami akan berhasil. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan berada dalam kelemahan tubuh, yang mengharapkan pemulihan dari Tuhan, yang berduka cita, yang mengalami pergumulan. Tuhanlah yang memulihkan keadaan dan selalu memberi topangan dan jalan keluar. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan pada saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia perkawinan, menikmati pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dalam pendidikan. Tuhan berkati. Dan biarlah sukacita mereka menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Diberkatilah para orang tua kami dan dilindungi dalam usia indah mereka agar selalu sehat, berbahagia, penuh damai, penuh pengharapan, dan dikelilingi oleh kasih keluarga serta damai dari Tuhan. Diberkatilah para pemimpin bangsa kami dari pusat hingga ke daerah, berikan kearifan, kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan, sehingga sukacita dan damai sejahtera Tuhan boleh mengalir melalui para pemimpin bangsa kami.
Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita jalani karya kita hari ini dalam tuntunan Roh Kudus dan mengamini bahwa kita akan selalu dituntun oleh cinta kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.